Oke, Sobat Rayudi Channel, kita berjumpa kembali. Teman-teman, selamat menjalankan aktivitas. Semoga sehat selalu ya dan sukses, rezeki dimudahkan. Dan salam otomotif. Oke Sobat, di video kali ini saya lanjut lagi ya dari video sebelumnya. Jadi kemarin tuh sudah saya jelaskan sehubungan dengan mobil Suzuki S-Team ini ada masalah dengan kelistrikan mobilnya ya. Jadi kalau disenggol itu lampu sennya kadang nyala kadang mati, artinya kalau mobil kena gajlukan atau goncangan gitu itu langsung mati ya lampu sennya, tapi nanti dia kena gajlukan lagi hidup gitu. Nah itu tuh di sini masalahnya kemarin. Sekalian nanti saya kasih tahu teman-teman caranya kalau kita misalnya mau lepas fuse box ya atau box ring. Contoh kayak gini udah saya lepas. Jadi kemarin itu masalahnya dari sini sobat nih. Yang di sini soket yang ini yang dari ini yang input ya, dari kunci kontak sini ya, kunci kontak turun ke sini, sama dari saklar kombinasi ya, apa wiper atau saklar lampu ini turun ke sini. Nah ini kan ini dia ini. Nah ini yang sebelah sini ini untuk sen, lampu sen. Nih ini ada yang terbakar ya kabelnya. Nah, jadi kalau disambungkan ke sini ke soketnya, coba perhatikan. Tuh dalamnya seperti itu ya. Nah, ini yang menjadi penyebab kenapa kemarin tuh sampai dia seperti itu. Jadi kadang nyala, kadang mati. Nah, ini masalahnya di sini, sobat. Itu yang sudah saya jelaskan kemarin sih di video sebelumnya ya. Dan kalau kondisi seperti ini, kita sebaiknya kalau misalnya mobil teman-teman ngalamin ya Suzuki S-Team atau Eminity misalnya gitu, masalah kelistrikan dengan kondisi dan keadaan seperti ini, misalnya menyala terus mati, kendor mati hidup gitu ya, atau mungkin sama sekali nggak nyala. Nah itu dari sini, karena ini fuse boxnya ini yang bagian depan sini ini input, jadi soket-soket ini semua masuk ya, baik dari saklar kombinasi lampu dan wiper, kemudian klakson, lalu kunci kontak. Kunci kontak yang ini kabelnya gede-gede, ada 2, 3, 4, 5 pin ya di kunci kontak. Ini masuk ke sini inputnya, lalu outputnya ke sini. Nah dari belakang ini, jadi ini udah sekalian sama sistem pengapian yang ke coil ya dan lain-lain. Kemudian posisi atau lokasi untuk flashernya di baliknya dia nih, ini flasher ya. Ini flasher untuk lampu sen. Ini udah saya jelas kemarin sih teman-teman di video sebelumnya ya. Nah ini dia adanya di balik sini ya. Oke, jadi yang mau saya jelaskan di video kali ini, jika masalah seperti ini ya, nah ini ya yang menjadi penyebab kenapa sampai lampu itu ya, baik sen atau lampu malam, lampu senja itu suka kadang nggak nyala atau mungkin nyala dan mati. Ini masalahnya di sini. Jadi kita cukup memperbaikinya saja. Kalau yang sebelah sini sudah rusak soketnya untuk dudukan groundnya ya untuk lampu, tinggal kita cara perbaikinya seperti apa itu bebas, terserah masing-masing cara. Yang penting di sini nanti dia terkoneksi lagi. Ya apa nanti mau dibikin pakai soket baru, atau misalnya teman-teman mau jumper, tapi jumper juga mesti hati-hati ya. Artinya mengganti terminal ceweknya, jangan sampai menempel satu dengan yang lainnya. Dan harus dipastikan dia harus posisinya tepat, jadi jangan sampai salah. Lalu kalau teman-teman misalnya mau lepas fuse box ya, ini yang warna kuning ini ya, ini kan kejepit pakai baut 10, ini ground ya, ini min, jadi ini arus negatif. Dia kan nanti terpasang seperti ini ke atas gini di bawah dashboard ya, gini. Nanti kita buka dua baut, di sini ada baut 10 satu, di sini baut 10 satu, ada dua ya, kiri kanan. Lalu kita melepas soket. Nah, di sini soket-soket nih ada nih. Nah, ini ya. Terlepas. Lalu kita perhatikan di sini. Jadi misalnya ada masalah dengan kelistrikan, misalnya wiper nggak nyala atau lampu nggak nyala, atau misalnya
sistem kelistrikan yang ke pengapian nggak supply ya, jadi kita bisa ngecek. Pertama-tama kita bisa mulai dari fuse dulu ya, sekring. Kita bisa ngecek. Cara ngeceknya udah saya kasih tahu kemarin di video sebelumnya. Kalau di fuse ini sudah tembus, nah kemungkinan di sini kotor di belakang tuh. Nih, karena di sini juga ada beberapa yang warnanya hitam, harusnya kan dia kuning tembaga ya. Nih agak kehitam-hitaman ya. Coba perhatikan yang sisi sebelah sini 2. Nah itu ya, jadi kita bisa buka dan bersihkan itu ya teman-teman. Karena walaupun di fuse ini terkoneksi, tapi kalau di sininya enggak, apalagi di output sini, dia pasti terputus, tidak akan disuplai ke depan ya, atau ke belakang. Mungkin lampu rem, lampu mundur, lampu sen, lampu malam, lampu senja ya kan, bisa begitu. Karena di sini terjadi kotor. Lalu di sini juga harus dicek. Nah, kalau kita lepas fuse-nya begini, sekring begini, kita copot ya sekringnya satu. Misal contoh ini. Nih kan di sini ada ceweknya ya, terminal cewek nih. Ini nggak boleh kendor. Kalau ini kendor, kadang nempel, kadang enggak. Jadi kita mesti harus maklum dengan mobil yang sudah usia old ya. Kadang yang begini harus kita perhatikan. Jadi ini juga bisa menjadi penyebab. Jadi di sini harus kenceng. Jadi bisa cabut satu persatu dan kita kencang-kencangin. Jadi nggak boleh kendor. Jadi listriknya itu kadang dia normal mengalir, kadang dia nggak terputus. Nah bukanya seperti itu aja. Jadi lepas soket, kemudian turunkan, dan kalau teman-teman mau pengen buka, ini bisa juga ya. Dia ada klem-kleman di sini. Dia ada klem-kleman, tinggal pakai obeng kecil. Nanti cabut dulu flashernya, copot flashernya. Baru kita lepas juga di sini fuse-nya. Tapi jangan sampai salah masukin karena ini ratingnya beda-beda ya. Kita bisa lepas rumah ininya, nanti tinggal dalam tembaganya bisa kita bersihkan. Kalau mau seperti itu juga bisa. Atau kalau di sininya kotor, kita bisa menggunakan amplas yang agak kasar, lalu kita pakai dalamnya kita bisa gunakan obeng atau apapun ya. Nanti kita bersihkan. Nah, jadi yang warna hitam itu akan menjadi kuning tembaga lagi. Jadi dia bisa terkoneksi lagi. Sudah bisa ditangkap ya teman-teman, seperti itu ya. Dan yang terakhir, hati-hati saat menjamper kabel ya, terutama di bagian kelistrikan mobil. Kalau tidak terlalu paham, jangan sembarangan menjamper kabel ya. Karena saya di bengkel banyak kasus suka lihat orang asal-asal jumper aja, itu bahaya teman-teman. Apalagi nanti jumperan itu langsung ke kunci kontak seperti ini misalnya. Ya, dan tanpa menggunakan fuse, itu hati-hati ya. Jadi mesti harus kita pahami apa yang sedang kita kerjakan. Kalau tidak nanti akibatnya bisa ya, mobil bisa terbakar dan lain-lain sebagainya. Nah jadi seperti itu ya sobat. Ini aja sedikit saya bagikan buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa selalu bahwa ini adalah pusat kelistrikan yang ada di fuse box ya, nanti dibagi-bagikan. Dan ketika fuse box itu putus, maksudnya ketika salah satu fuse putus misalnya, itu terjadi korslet atau short. Ada korslet atau short ya, jadi mesti dicari tahu apa penyebabnya. Oke sobat, terima kasih sudah menonton ya. Ini aja kita untuk saling berbagi buat teman-teman. Saya lebih senang untuk menjelaskan ya, untuk edukasi buat teman-teman yang punya mobil Suzuki S-Team atau Amenity ya. Seperti inilah fuse boxnya, dan mudah-mudahan video ini sedikit menjadi manfaat buat teman-teman semuanya. Thank you teman-teman, nanti kita jumpa lagi. Tetap semangat dan salam otomotif. Rayu di channel, jangan lupa subscribe. Bye.